Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi akhir semester Basic Learning Management Pemasaran FEB Pakuan Universitas ya. Untuk dosen pengampunya sendiri Ibu Ira Anita SPMM dengan kode dosen 412. Di sini saya melakukan analisa pemasaran tentang takoyaki mentaku. Sebelum kita lebih lanjut lagi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Imade Anggira Rehan Wiusta dengan NPM 0211234402 ya. Untuk semesternya sendiri saya semester 3 kelas I. Prodinya sendiri saya merupakan prodi manajemen. Untuk isi presentasi hari ini, yang pertama adalah biodata UMKM, analisa pemasaran terkait dengan segmentasi, positioning, dan targeting, bauran pemasaran 4P, produk, price, promotion, dan place. Yang ketiga ada daur hidup produk, produk life cycle. Yang keempat ada pemasaran, ataupun biasa disebut dengan strategi pemasaran offensive dan defensif ya. Oke, untuk yang pertama ini biodata UMKM-nya sendiri namanya adalah Mamtako dengan alamat Jalan Padi RT 02 RW 04 Baranang Siang, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat dengan kode pos 16143 ya. Nama pimpinan ataupun pemilik dari UKM ini sendiri adalah Harifianto ya, Bapak Harifianto. Dengan jenis usaha yang dilakukan adalah memproduksi produk olahan makanan ataupun biasa disebut dengan istilahnya F&B ya. Nah, untuk tahun memulai sendiri, beliau memulai pada tahun 2023 ya. Kendala yang sering dihadapi adalah pelanggan yang tidak sabar mengantri. Nah, nanti di sini di akhir kita akan bahas apakah memang ini sebuah kendala pelanggan yang tidak sabar mengantri ataupun adalah kendala lainnya ya. Lalu di sini adalah peluang. Nah, tempat yang strategis menjadi peluang yang sangat menguntungkan di sini ya. Karena di sini tuh tempatnya kampus dan juga orang kantor dan SMA, SMP, dan SD itu lalu lalang ya. Ini sangat strategis sekali ya peluangnya ya. Lalu untuk analisa pemasarannya sendiri yaitu yang pertama kita mulai dengan segmentasi. Nah, yang pertama itu ada demografi yang menyasar anak-anak, remaja, hingga dewasa dari berbagai jenis golongan. Lalu psikografisnya itu ada target konsumen yang menyukai makanan ringan, inovasi kuliner, dan juga tren makanan Jepang ya, terutamanya ya. Untuk perilaku konsumen sendiri biasanya ini yang merespon baik terhadap produk baru yang memiliki minat pada kuliner asing ya terutama ya. Lalu di sini ada targeting. Produk ini menargetkan semua usia dari anak-anak hingga dewasa dengan fokus pada mahasiswa dan konsumen yang mencari camilan unik dari hal yang berkualitas ya. Lalu ada positioning. Takoyaki diposisikan sebagai camilan yang unik dan modern dengan berbagai varian warna, isian, dan topping yang berbeda dari produk sejenisnya terutama ya. Lalu untuk bauran pemasarannya sendiri itu yang pertama itu ada produk. Takoyaki adalah sebuah camilan khas Jepang yang berbentuk bola kecil terbuat dari adonan tepung dengan berbagai isian seperti gurita, sosis, dan keju. Nah, varian yang topping yang menyajikan bagian yang menarik menjadi daya tarik tersendiri ya terutamanya. Lalu ada price. Penetapan harga kompetitif untuk menarik minat konsumen itu seperti apabila kita membeli sebuah ukuran L, ya ukuran L,
akan jauh lebih murah dan jauh lebih banyak dibandingkan kita membeli ukuran S dan M ya. Lalu untuk perbandingan harga yang cukup jauh di bawah kompetitor menjadi daya tarik untuk pelanggan membeli takoyaki di toko Mam Tako ini ya. Lalu ada promotion. Strategi promosi yang dilakukan oleh Mam Tako ini sendiri, dia menggunakan media sosial Instagram ya, melalui iklan-iklan yang menarik dan pemasaran khusus yang untuk meningkatkan visibilitas dan menarik pelanggan baru ya. Ini merupakan sebuah hal yang sangat bagus. Lalu untuk place. Nah, pemilihan lokasi strategis yang dipilih oleh Mam Tako ini yaitu di Simpang 4 dekat Pakuan ya. Hal ini sangat menguntungkan dikarenakan stand takoyaki Mam Tako ini mudah dilihat oleh semua orang yang lewat dari berbagai arah, baik itu mahasiswa yang sedang pulang, anak sekolah sedang pulang, bahkan orang dewasa yang sedang pulang kantor ya. Lalu untuk daur hidup produk ya. Di sini yang pertama ada tahap pengenalan. Takoyaki Mam Tako baru pertama kali membuka sebuah stand di kota Bogor menawarkan varian rasa unik menjadi takoyaki keju ya. Sosis, bakso, smoke beef, crab stick, dan yang menjadi top rasanya yaitu gurita. Nah, tahap pertumbuhan. Peningkatan penjualan melonjak tajam, ditambah dia melakukan kerjasama dengan aplikasi GoFood dan aplikasi yang serupa ya, membuat penjualan melesat tajam ya. Lalu ada tahap kedewasaan. Di sini ada persaingan yang seiring dengan meningkatnya popularitas takoyaki, persaingan antar UMKM ini memproduksi takoyaki menjadi semakin ketat. Merek baru muncul dan berusaha untuk merebut pangsa pasar. Keuntungan stabilitas Mamtako menikmati keuntungan dari penjualan takoyaki ya. Mamtako berusaha untuk mempertahankan pangsa pasar ya. Mereka melakukan hal-hal seperti tetap kompetitif dan menawarkan produk yang berkualitas tinggi dengan harga yang kompetitif ataupun terjangkau ya. Lalu di sini terjadi tahap penurunan. Penjualan terus menurun dari hari ke hari dan banyaknya pelanggan yang datang tetapi harus mengantri lama menyebabkan banyak pelanggan yang kabur sehingga menyebabkan penurunan penjualan. Tako ini menurut saya perlu mempertimbangkan untuk mengubah konsep dan sistem mekanismenya, terutama di bagian memasak, menjadi lebih terorganisir supaya mencegah penurunan penjualan ke depannya terutama ya. Lalu di sini ada strategi pemasaran yaitu offensif dan defensif ya. Nah, untuk strategi ofensifnya sendiri Mam Tako melakukan inovasi kepada produk yang di mana dia melakukan pengembangan resep unik menjadi varian yang banyak ya, terutama takoyaki keju, sosis, bakso, smoked beef, crab stick, dan yang menjadi top rasa atau top menunya itu ya varian gurita. Sehingga hal ini mampu menarik pelanggan untuk menjadi lebih banyak lagi. Lalu untuk strategi defensifnya ya, Mam Tako memahami preferensi konsumen lalu menyesuaikan harga dan jumlah lebih banyak dibandingkan dengan UMKM takoyaki lainnya. Ditambah juga dengan pemilihan lokasi yang strategis dipilih oleh Mam Tako yaitu di Simpang 4 ya. Seperti yang kita ketahui, hal ini sangat menguntungkan karena stand Mam Tako ini mudah dilihat oleh semua orang yang lewat, baik itu dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, belakang ke depan, ataupun depan ke belakang itu sangat kelihatan. Ini merupakan sebuah hal yang sangat bagus ya, yang sudah dipikirkan matang-matang oleh Mam Tako ini sebelum membuka stand-nya ya. Lalu di sini akan saya membahas sedikit tentang yang namanya sebuah sistemnya ya. Seperti yang saya bilang tadi ya di awal, kendalanya adalah pembeli itu tidak sabar menunggu menurut beliau. Tapi menurut saya tersendiri, hal itu sangat wajar
Karena ketika saya melakukan wawancara kemarin ya, saya harus menunggu 30 menit untuk menunggu satu kloter ya, atau bukan satu kloter ya, satu konsumen yang membeli dua porsi ukuran L yang isinya 15 ya, berarti satu produk apa satu masakannya itu 30. Nah, bisa kita bayangkan apabila konsumennya ada lebih, nggak usah banyak-banyak lah, ada tiga aja. Satu orang beli dua dua bungkus ya, isinya 15-15. Satu orang 30 menit, berarti dua orang 1 jam. Tiga orang 1,5 jam. Nah, menurut saya hal ini merupakan sebuah kesalahan yang dilakukan oleh Mam Taku. Ya, karena apa? Karena mindset orang yang datang dan ingin membeli takoyaki ini itu adalah beliau ini pasti sudah lapar tentunya ya. Nah, kita tahu bahwa orang orang lapar itu pendek sumbunya ataupun pendek pemikirannya. Ketika orang udah lapar itu ada yang namanya cuma emosi doang ya. Nah, hal inilah yang mengakibatkan orang ataupun konsumennya kabur ya. Nah, saran saya ke depannya untuk perusahaan dari Bang Tako ini yang punya Bapak Hari Frianto ya, eh, saya harap mekanismenya ke depannya lebih diperbaikin lagi ya dan lebih terorganisir. Contohnya mungkin solusinya seperti menambah karyawan ataupun mungkin ya beliau bisa membuka stand-nya lebih banyak lagi, kompornya lebih memasak sehingga ketika sekali memasak itu bisa langsung banyak dan konsumen tidak menunggu lebih lama ya. Oke. Okay. Karena apa? Ketika Mantako ini tidak melakukan hal yang saya katakan ini, tidak menuntut konsumen, tidak menuntut kemungkinan, sorry. Eh, Hal ini akan menyebabkan penurunan penjualan yang dilakukan oleh Mantako ya. Penjualannya menurun dan tidak menutup kemungkinan juga akan terjadi yang namanya gulung tikar. Ya, menurut saya dari cita rasanya sendiri enak. Pelayanannya dari karyawannya Bapak sangat ramah. Ya, paling cuma di bagian memasaknya mekanismenya saja yang harus diperbaiki. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah dan kurang berkenan di hati. Sekian, saya Imadeh Girarayan Wista, pamit undur diri. Bye-bye. Jangan ngomong.